Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Antoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dashboard yang sudah saya buat di Tableau dengan tema yaitu analisis penjualan produk naik di US pada periode 2020 hingga 2021. Nah, dari tema ini adalah untuk memetakan performa bisnis operasional naik secara menyeluruh di pasar domestik US setelah di dinamika ekonomi yang terjadi di sepanjang 2 tahun tersebut. Nah, untuk database yang saya gunakan di sini untuk keseluruhnya yaitu catatan transaksi retail resmi dari naik di Amerika Serikat. Nah, struktur di dalam data ini mencangkup dimensi waktu berupa tanggal faktur. Nah, dimensi produk yang dibagi berdasarkan gender, fungsi, dimensi, geografis seperti wilayah, kelompok, dan negara bagian. Nah, jenis mitra retail yang dan juga jenis mitra retail yang bekerja sama. Hingga metode atau saluran penjualan yang digunakan oleh konsumen untuk membeli produk. Kemudian di sini ditampilkan total KPI total sales. Ini adalah KPI utama ringkasan performa finansial bisnis produk naik ini. Nah, KPI total sales nilainya itu mencatat angka sebesar 8.629,28 dolar. Angka finansial ini mempresentasikan total pendapatan kotor dari penjualan produk senilai 8,6 juta dolar Amerika. Dan yang kedua, di sini ada KPI unit sold. Yang berarti di sini mencatat angka sebesar 241.984. Nah, angka ini tuh menunjukkan bahwa volume pada fisik barang di mana ada 240.000 unit produk lebih yang berhasil didistribusikan atau terjual ke tangan konsumen. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan 3 jenis visualisasi utama untuk membantu membaca data mentah pada penjualan produk naik ini. Nah, yang pertama itu ada line chart. Nah, pada line chart ini garis grafik ini berbasis berbasis sumbu waktu Innos data untuk melihat pergerakan akselerasi penjualan tahunan. Nah, kemudian ada di sini diagram batang. Di sini tuh pada grafik batang horizontal ini saya pada grafik horizontal ini kami urutkan dari nilai yang tertinggi hingga ke nilai yang paling rendah dengan gradasi warna merah untuk membandingkan performa antar produk. Nah, kemudian ada di sini pie chart atau grafik lingkaran. Di sini untuk melihat pembagian kontribusi persentase dari setiap saluran distribusi yang ada. Nah, di sini yang paling mendominasi itu adalah in store, yang dimana kebanyakan dari konsumen ini masih
masih kebanyakan atau masih lebih mendominasi orang-orang yang mau datang ke toko secara langsung. Nah, kemudian eh, secara secara tampilan dashboard ini menggunakan tata letak clean dengan dominasi skema yang berwarna merah dan abu-abu yang disesuaikan dengan identitas brand naik. Penetapan KPI ditaruh di paling atas sebagai fokus utama mata, diikuti oleh grafik tren dan produk di bagian bawah, serta grafik metode penjualan dan panel filter di sisi kanan menjaga keseimbangan visual. Untuk aspek interaktivitas, dashboard ini dilengkapi dengan panel fitur. Di sini eh, fil- eh, filter ini bisa mengkontrol dinamis di sisi kanan, mencangkup beberapa filter, yaitu ada produk, region, retailer, sales method, dan lain-lain. Nah, di sini untuk filter produk ini untuk menyaring jenis produk spesifik. Contohnya seperti ini. Semuanya akan berubah sesuai dengan ketentuan produk yang terjual. Nah, kemudian ada region. Region ini untuk memisahkan wilayah besar seperti Midwest, North, North, Northeast, South, dan seterusnya. Dan ini juga ikut berubah sesuai dengan wilayah besar di penjualan daerah tersebut. Kemudian ada retailer. Retailer ini untuk menyaring performa mitra seperti Amazon, Food Locker, Kohl's. Nah, kemudian di sini ada sales method untuk menyaring cara pembelian. Kemudian ada stage untuk melihat data per negara bagian dari Alabama hingga Iowa. Nah, kemudian ada total sales berupa slider tentang nominal penjualan dari 1.820.875 dolar hingga 6.808.400 Nah, di sini ada juga years of noise data. Di sini untuk mengisolasi data khusus per tahun 2020 atau 2021. Nah, kemudian berdasarkan data yang ditampilkan pada dashboard ini, kita menemukan beberapa insight penting pada grafik. Tren penjualan mengalami pertumbuhan dan lonjakan yang sangat tajam mulai dari tahun 2020 menuju ke 2021. Dari grafik produk, men's street footwear ini menjadi produk paling dominan dan menghasilkan uang yang paling banyak, mendekati 2.000 dolar. Sementara women athletic footwear menjadi produk yang performa paling rendah karena hanya mencapai angka kisaran 1.000 dolar. Nah, dari grafik metode penjualan konsumen ini mayoritas masih memilih belanja langsung di toko atau di in-store dengan eh, dengan persentase 41,33%. Namun jalur outlet itu hanya 30,07%, dan yang online itu hanya 28,60%. Gabungan
gabungan memegang porsi yang sangat besar, yaitu hampir 60% dari total cara belanja konsumen. Nah, kita ke hasil akhir, yaitu kesimpulan. Performa penjualan naik di US ini pada periode 2020 hingga 2021 berada dalam fase pertumbuhan yang sangat ekspansif, dengan dominasi kuat pada kategori sepatu kasual pria dan metode pembelian langsung di toko fisik. Nah, kemudian rekomendasi strategis yang diajukan yaitu eh, mempertahankan ketersediaan stok pasokan untuk produk kategori mainstream eh, agar tidak kehilangan momentum pasarnya. Nah, untuk selanjutnya kita juga perlu untuk melakukan evaluasi, promosi, atau desain ulang strategi pemasaran untuk kategori woman athletic footwear guna untuk mendongkrak penjualan yang masih tertinggal. Nah, begitu. Nah, terus yang terakhir itu harus terus memperkuat integrasi antara toko fisik dengan infrastruktur digital online serta gerai diskon outlet, karena gabungan keduanya itu menyumbang porsi mayoritas transaksi pada konsumen. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.